Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa faddala man a'tahu biridahu ala kulli man a'rada an sabilih wabtagha ridan nas. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahullahu hadiyan wa basyiran wa nadhira. Fada'ana ila ridallah wa hadzarana min mura'ati ridan nasi ala hisabil haq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang mulia bagi umat manusia. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema yang kerap menjadi dilema di dalam hidup kita, yaitu mencari ridha Allah di atas ridha manusia. Tema ini menjadi relevan karena seringkali kita lupa pada tujuan utama hidup kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita hidup berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain. Tentu ada rasa ingin dihargai, disukai ataupun diakui. Namun apabila keinginan tersebut membuat kita mengorbankan nilai-nilai agama, maka kita harus berhati-hati. Ayyuhal ikhwah, ridha manusia adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita capai sepenuhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, talabu ridhan nas ghayatun la tudrak fa'mal lima fihi ridallah. Mencari ridha manusia adalah tujuan yang mustahil tercapai, maka beramallah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki sifat yang berubah-ubah. Hari ini mereka memuji, esok mereka mencela. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak lepas dari kritik dan kebencian kaumnya, meskipun beliau membawa kebenaran. Jika Nabi saja tidak dapat menyenangkan semua orang, bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa min ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan daripadanya dan tempatnya adalah neraka Jahannam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Ali Imran ayat 162. Ayyuhal ikhwah, ketika seseorang terlalu bergantung pada ridha manusia, banyak dampak buruk yang dapat terjadi di antaranya. Yang pertama adalah kehilangan prinsip hidup. Seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain seringkali mengorbankan prinsip hidupnya. Demi diterima, dia rela melanggar aturan agama, berbohong ataupun melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan mengorbankan ridha manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia juga ridha kepadanya. Tetapi barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan membencinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, hidup dalam ketidakpuasan. Manusia tentunya memiliki sifat yang sulit untuk dipuaskan. Jika kita selalu mengikuti kemauan orang lain, mereka akan terus menuntut lebih. Pada akhirnya kita tidak akan pernah merasa cukup dan terus-menerus khawatir tentang apa yang orang lain fikirkan. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu dan energi. Berusaha mendapatkan pengakuan dari semua orang adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari perhatian atau menghindari kritik yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dampak yang paling berbahaya adalah hilangnya ridha Allah. Ketika kita mengutamakan manusia daripada Allah, kita lupa pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Padahal ridha Allah adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ada beberapa kisah inspiratif yang bisa
kita teladani. Yang pertama adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam keteguhannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil pelajaran dari kisah Imam Ahmad ketika penguasa memaksakan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lantas Imam Ahmad tetap berpegang teguh menolaknya meskipun ia harus menghadapi siksaan yang berat. Beliau berkata, "Aku lebih takut kepada Allah daripada kepada cambuk atau ancaman manusia." Ketika keteguhannya, Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, dan dijauhi oleh banyak orang. Namun pada akhirnya kebenaran yang diperjuangkan diakui dan beliau dikenang sebagai salah satu ulama terbesar sepanjang sejarah. Yang kedua, pedagang yang mengorbankan prinsip demi ridha manusia. Nah, sebaliknya juga ada kisah seorang pedagang bernama Salman yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Dia menuruti semua permintaan pelanggan, bahkan yang merugikannya sekalipun. Akibatnya, banyak orang yang memanfaatkan kebaikannya dan dia pun merasa lelah serta kehilangan kebahagiaannya. Setelah mendapatkan nasihat dari seorang ulama, maka Salman akhirnya sadar bahwa ridha manusia tidak akan pernah tercapai dan dia mulai memperbaiki niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan nasihat yang berharga tentang pentingnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, "Man aradallah bisakhatin nas, radiyallahu anhu wa rada anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan mengorbankan ridha manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan membuat manusia juga ridha kepadanya. Sebaliknya, jika kita hanya mengejar ridha manusia, kita akan kehilangan ridha Allah dan tetap tidak dapat mendapatkan penghargaan daripada manusia. Hayul ikhwah yang dimuliakan Allah. Marilah kita renungkan, apakah kita ingin hidup dalam keridhaan Allah atau terus-menerus mengejar sesuatu yang mustahil, yaitu ridha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalikal fawzul 'azim." Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Karena itulah kemenangan yang agung. Suratul Bayyinah ayat 8. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengutamakan ridha Allah dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan di dunia dan keberkahan di alam akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.